Alhamdulillahirabbil alamin. Ingin cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Nah, عندك عبد المصور، ما الفرق بين الفاعل ونائب الفاعل؟ Apa bedanya fa'il dan naibul fa'il, ketentuan-ketentuannya? Secara umum sama, kecuali apa? Kalau bukan fa'il. Kalau fa'il apa lagi? Ada yang lain? Kemarin dua saya ingat saya. Perbedaannya. Yang lain. Enggak. Failnya tidak ada, ya. Pelakunya dalam jumlah fi'li itu tidak ada. Baik. Ketentuannya masih hafal arham? Sama dengan fa'il, kecuali dua tadi. Baik. Kalau fa'il, apa definisi fa'il secara bahasa? Daniel. Man awjada al-fi'la. Nah, wasil. Qala al-muallif Muhammad bin Dawud as-Sinhaji al-Shahir bi-ibni Ajurrum rahimahullah, babul mubtada'i wal khabar. Nah, bab pembahasan tentang mubtada dan khabar. Qala rahimahullah, al-mubtada'u huwa al-ismul marfu'u al-'ari 'anil awamilil lafdhiyyah. Nah, beliau membuat atau menjadikan mubtada dan khabar menjadi satu bab saja,
bab mubtada dan khabar secara bersamaan. Karena memang dua ini tidak akan saling terpisahkan secara umum seperti itu. Ghaliban biasanya mubtada, kalau ada mubtada ada khabar, jarang terpisah. Akan terpisah kalau di pembahasan al-mubtada lahu marfu'un sadda masaddal khabar. Ini akan dipelajari nanti di mutammimah. Jadi kadang mubtada tidak ada khabarnya. Ini kadang mubtada tidak ada khabarnya, tapi mubtada ada fa'ilnya. Kedengarannya aneh ya Arham. Biasanya yang ada fa'ilnya fi'il. Tapi ini mubtada ada fa'ilnya. Sadda masaddal khabar, menutupi kedudukan khabar. Itu nanti pelajari mutammimah. Ya. Yang kita pelajari yang biasa dulu. Kebanyakan mubtada itu ada khabarnya. Karena itu beliau menjadikan bab ini satu. Dua pembahasan ini satu bab. Beliau jadikan dua pembahasan ini satu bab. Nah, apa itu mubtada? Nah, mubtada secara bahasa adalah ma yubtada'u bihil kalam. Sesuatu yang dimulai dengannya ucapan. Makanya mubtada itu biasanya di mana? Di awal kalimat, ya kan? Yarham. Apa secara bahasa tadi? Ma yubtada'u bihi al-kalam. Mubtada adalah sesuatu yang dimulai dengannya ucapan. Sementara secara istilah adalah sebagaimana yang disebutkan oleh penulis di matan, mubtada adalah al-ismul marfu'u al-'ari 'anil awamilil lafziyah. Mubtada adalah isim marfu' yang kosong dari amil-amil lafziyah. Isim marfu' yang kosong dari amil-amil yang nampak. Lafziyah artinya apa? Nampak. Ya. Dikasih catatan di matannya bagi yang menghafal. Matan mubtada adalah isim marfu', tentunya di awal kalimat. Isim marfu' di awal kalimat. Mungkin ditambah seperti itu supaya lebih jelas. Isim marfu' di awal kalimat yang kosong dari apa? Amil-amil lafziyah, amil-amil yang nampak. Karena apa? Karena yang merofa mubtada itu amilnya apa? Ma'nawiyah, tidak kelihatan dia. Lafziyah kan nampak. Dia bisa dicapai dengan panca indera. Kalau amil ma'nawiyah tidak bisa dicapai dengan panca indera. Dia sesuatu yang ma'nawi, abstrak. Dia tidak ada wujudnya. Tidak ada wujudnya. Paham ya? Nah, apa yang merofa mubtada? Amilnya, apa yang merofanya? Kan kalau fa'il dirofa oleh, buka lebar dulu pintu kaca. Sekalian pintu besinya yang kiri ya. Baik. Nah, kalau fa'il kan dirofa oleh fi'il, kelihatan fi'ilnya. Naibul fa'il dirofa oleh fi'il majhul, iya, kelihatan juga. Nah, kalau mubtada, siapa yang merofa mubtada? Ibtida, permulaan, posisinya di awal, itulah yang merofanya. Paham? Posisinya di awal, itulah yang merofanya. Zaidun maridun misalnya. Zaid sakit. Posisinya dia di awal kalimat,
Ini yang merofanya, posisinya ini. Permulaan itulah yang merofanya. Jadi kalau ditanya apa amilnya mubtada? Amilnya mubtada adalah permulaan. Ibtida. Mana itu permulaan? Kalau secara wujud tidak ada wujudnya. Ya kan? Tidak ada wujudnya. Dia sesuatu yang ma'nawi. Jadi posisi mubtada di awal itulah yang merofanya. Apakah itu di awalnya itu hakiki, betul-betul di awal, atau hukuman? Secara hukuman maksudnya dia di akhir tapi dihukumi di awal. Seperti mubtada muakhkhar. Iya. Mubtada muakhkhar, mubtada yang diakhirkan. Paham? Ada yang mubtada yang dia diakhirkan kadang. Tapi kebanyakannya mubtada dia di awal. Itu dia permulaannya hakiki. Permulaannya hakiki, betul-betul di awal. Nah, jadi kesimpulannya mubtada adalah isim marfu' di awal kalimat yang kosong dari amil lafziyah. Kosong dari amil-amil yang nampak. Nah, perhatikan di sini tidak ada jaa, tidak ada fi, tidak ada amil-amil lafziyah seperti jaa atau fi atau apalagi misalnya inna, kana. Ini kan amil-amil ini. Tidak ada amil-amil lafziyah. Ya, sudah pernah kita jelaskan. Ini amil semua ini, amil jaa, fi'il, huruf jar, inna dan sesadarinya, kana dan sesadarinya. Apalagi dhanantu, dhanna dan sesadarinya. Ini semua amil. Ini semua apa? Amil yang kadang merofa, kadang menasab, kadang menjer. Nah, tidak ada semua amil-amil yang berwujud ini, semuanya tidak ada. Amil-amil yang nampak ini semuanya tidak ada. Nah, yang ada cuman amil apa? Ma'nawiyah, yaitu permulaan. Kalau kita lihat di definisi, berarti syaratnya mubtada itu harus isim, tidak boleh fi'il, tidak boleh harf. Mubtada harus isim. Apakah itu isimnya sharih atau muawwal bis sharih? Itu ditulis, dicatat. Apakah isimnya itu sharih atau muawwal bis sharih? Tahu muawwal bis sharih? Kalau sharih itu isim tegas, maksudnya isim dia jelas-jelas isim. Sharih. Kalau muawwal bis sharih, siapa yang tahu muawwal bis sharih? Dia ditawil. Ta'wil. Misalnya dalam Al-Qur'an Allah berfirman, antasumu khairul lakum. Antasumu khairul lakum. Ini kan mubtada, apa khabar ini? Khair. Antasumu ini mubtada. Antasumu ini apa? Mubtada. Kan dia harus isim. Jawabannya dia memang isim sekarang. Dia ditawil. Fil mudhari dia apa? Ditawil. Fil mudhari ditawil. Bagaimana cara tawil? Ambil masdarnya. Siam. Ya. Kemudian fa'ilnya dijadikan mudhafun ilaih. Berarti apa ini? Wawu jamaah. Kum. Ya. Berarti sambung. Siyamukum khairul lakum. Siyamukum. Nah, jadi takdirnya siyamukum khairul lakum. Puasa kalian adalah lebih baik bagi kalian. Maksudnya dibandingkan dengan memberi makan. Karena di awal Islam kan dikasih pilihan.
antara memberi makan sama puasa. Ya terserah kita. Ini di awal-awal Islam. Tapi kata Allah, puasa itu lebih baik daripada memberi makan. Puasa lebih baik daripada memberi makan. Jadi ini mubtada khabar. Ini namanya isim muawwal bis sharih. Isim yang di takwil. Ada isim sharih, isim muawwal bis sharih. Itu syarat pertama, harus isim. Yang kedua, marfu'. Marfu'. Harus rafa'. Harus rafa'. Apakah itu rafa'? Dia lafzan atau mahallan. Lafzan atau mahallan. Nah, ditulis juga. Apakah rafa'nya itu nampak, kelihatan rafa'nya, atau fi mahalli raf'in. Seperti pada apa? Pada isim-isim mabni dan pada jumlah sibhul jumlah. Perhatikan, kan yang bisa jadi khobar sebentar kita akan sebutkan. Itu bisa isim mufrad. Mufrad maksudnya bukan jumlah, bukan pula sibhul jumlah. Atau jumlah azam, jumlah ismiyah fi'liyah. Jumlah ismiyah dimulai dengan isim, jumlah fi'liyah dimulai dengan fi'il. Ada yang kedua sibhul jumlah. Tahu juga sibhul jumlah. Jar majrur dan dzaraf. Tahu? Jar majrur dan dzaraf. Itu sibhul jumlah. Dzaraf kan keterangan waktu, keterangan tempat. Ya, sudah pernah saya jelaskan. Ini bisa juga jadi khobar. Berarti sudah 5. Ya kan, mufrad. Apa mufrad? Bukan jumlah, bukan sibhul jumlah. Jumlah ada 2, ismiyah dan fi'liyah. Sibhul jumlah ada 2, dzaraf dan jar majrur. Berarti jumlahnya berapa? 5. 5 yang bisa jadi khabar. 5 ini ada yang dia i'rabnya kelihatan. I'rabnya kelihatan, rafa'. Rafa'nya apa? Rafa'nya lafzan, kelihatan. Ada yang apa tadi? Mahallan. Mahallan fi mahalli raf'in, seperti isim-isim mabni. Isim-isim mabni kan dia fi mahalli, dibilang mabni ala al-fath misalnya, fi mahalli raf'in. Paham ya? Fi mahalli raf'in. Atau dia jumlah. Jumlah itu di i'rab mahalnya. Sibhul jumlah juga. Jumlah atau sibhul jumlah. Ketika misalnya Zaidun, misalnya Zaidun qama. Zaidun qama. Ini jumlah kan? Jumlah fil madhi. Zaid dia berdiri. Zaid dia berdiri. Ini qama atau Zaidun qama abuhu misalnya, Zaid ayahnya berdiri, itu jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah ini rafa'nya mana? Enggak ada kan? Dia fi mahalli raf'in. Begitu pula yang syibhul jumlah. Syibhul jumlah juga fi mahalli raf'in. Atau walaupun ada khilaf ya, tapi tidak usah kita bahas khilaf dulu pada syibhul jumlah. Baik, yang jelas mubtada harus marfu'. Apakah itu rafa'nya kelihatan seperti maridun, atau rafa'nya tidak kelihatan? Nah, mahallan seperti isim mabni dan apa? Apa tadi? Jumlah dan sibhul jumlah. Dia fi mahalli raf'in. Paham? Nah, kemudian di antara syaratnya dia biasanya di awal kalimat tadi sudah kita singgung. Ketentuannya, syarat dan ketentuannya kita bahas sekarang yang ada di definisi. Mubtada harus biasanya berada di awal kalimat. Kemudian yang keempat, kosong dari amil lafzi ya, amil-amil yang nampak. Kosong dari amil-amil yang nampak. Sudah?
Empat ketentuan. Harus isim, harus marfu', harus isim apakah itu sari atau mawal bisari, marfu'nya apakah dia lafzan atau mahallan. Kemudian al-ari apa tadi harus berada di awal kalimat, dan yang keempat kosong dari amil-amil yang nampak. Kalau terpenuhi empat syarat ini, empat ketentuan ini, maka dia adalah mubtada. Nah, kemudian khobar pasangannya. Apa itu khobar? Ya, khobar kata penulis huwa al-ismul marfu'u al-musnadu ilaih. Khobar itu adalah isim marfu' yang disandarkan kepada mubtada. Dia adalah isim marfu yang disandarkan kepada mubtada. Itu adalah khobar. Jadi khobar adalah isim, harus isim, dia marfu, harus marfu, harus isim, bukan fiil, bukan harf, dan harus marfu, bukan mansub, bukan majrur. Nah, yang tadi kita bahas khobar, ya, saya salah ingat tadi. Mubtada apa? Mubtada dia harus marfu, harus marfu tadi. Nah, yang kita bahas tadi khobar, saya salah ingat. Marfu, mubtada harus marfu. Tidak ada kata-kata lafzan atau mahallan yang itu ada pada khobar. Saya salah ingat. Afwan. Baik. Jadi isim, kita kembali ke mubtada dulu. Dia harus isim sharih atau mawal bi sharih. Kemudian mubtada harus marfu. Dia marfu. Rafanya mubtada itu dia kelihatan rafanya, kecuali pada muawwal bis sharih harus ditakwil dulu baru kelihatan. Kemudian mubtada di awal kalimat, dan yang keempat mubtada itu kosong dari amil lafziyah, diperbaiki, ya. Jadi tidak ada kata lafzan dan mahallan pada marfunya mubtada. Yang saya maksud lafzan dan mahallan itu pada khobar, ya, bercampur tadi. Yang kedua isim khobar harus isim. Kita kembali ke pembahasan khobar. Khobar harus isim. Isim di sini berapa tadi? Yang kita singgung tadi pas di mubtada. Berapa tadi? Berapa Yahya? 2 apa? Nah, yang tadi marfu, isim marfu pada mubtada, ada berapa bentuk isim yang bisa jadi isim marfu yang bisa jadi khobar? Yang bisa jadi khobar? Ada berapa tadi? 5. Masih ingat isim yang tadi yang kita salah bahas tadi? 5 isim mufrad, apalagi jumlah dan syibul jumlah, itu yang bisa jadi khobar. Nah, jadi isim harus isim, bukan huruf, bukan fiil. Kemudian marfu, bukan mansub, bukan majrur.
bukan marfu, bukan majrur. Walaupun marfu'nya itu dia mahallan. Di sini yang ada lafzan dan mahallan. Ada yang rafanya kelihatan seperti pada isim mufrad yang mu'rab, ada yang fi mahalli raf'in seperti pada isim mabni. Seperti isim mabni. Isim mabni misalnya apa? Khabar berupa isim mabni. Khabar berupa isim mabni. Misalnya misalnya as-sawmu amsi misalnya. Puasa kemarin misalnya. Atau apa, misalnya huwa sibawai misalnya. Huwa sibawai, dia adalah sibawai. Sibawai kan mabni ya. Fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in. Kalau yang jumlah ma'ruf, jumlah fi'liyah, Zaidun qama abuhu misalnya, atau jumlah ismiyah, Zaidun abuhu qa'imun. Ini jumlah fi'liyah, Zaidun qama abuhu. Zaid ayahnya berdiri. Ini jumlah apa? Fi'liyah. Ini khabar. Ini mubtada. Atau misalnya jumlah ismiyah, Zaidun abuhu qa'imun. Zaidun abuhu qa'imun, mubtada, ini khabar. Perhatikan, Zaidun mubtada satu, abuhu ini mubtada juga. Mubtada apa dia? Mubtada dua. Ini qa'imun sendirian, khabar, mubtada dua. Khabar dua. Khabarnya mubtada dua. Khabarnya mubtada satu, gabungannya. Ini khabar mubtada satu, gabungannya. Paham? Jadi mubtada satu, mubtada dua. Mubtada dua ada khabarnya, itu qa'imun. Sementara mubtada satu belum ada khabarnya, maka dia ambil gabungannya, jumlah ismiyah. Bisa dibedakan? Khabar mubtada satu dan khabar mubtada dua. Taib, itu khabar apa? Khabar jumlah. Ada khabar sibul jumlah. Misalnya Zaidun fid dar, Zaidun fi ad-dari, fid dari atau fil bait. Zaid mubtada. Ini fid dar khabar, walaupun khilaf, tapi ini saja dulu untuk tahu. Fid dari adalah khabar. Nah, jar majrur. Ada lagi yang zaraf. Zaraf misalnya apa? Khabar berupa zaraf. Zaidun indaka. Zaid berada di sisimu. Zaidun indak. Ini mubtada, ini khabar. Khabar zarf. Zarf apa yang dia? Makan atau zaman? Makan atau zaman? Makan. Zaidun indak. Kalau khabar mufrad yang ini, Zaidun maridun, Zaidun qa'imun, Zaidun sha'imun, Zaidun apa misalnya mutasaddiqun dan seterusnya. Dia khabar mufrad. Atau az-zaidani qa'imani. Khabar apa yang namanya arham? Mufrad atau syibul jumlah atau jumlah? Az-zaidani qa'imani.
Khabar apa ini namanya? Mufrad. Tapi ini musanna. Mufrad. Definisinya mufrad, yang penting bukan jumlah, bukan juga syibhul jumlah. Ini terhitung mufrad di pembahasan. Di pembahasan apa? Mubtada khabar. Paham ini? Paham Yahya? Paham Azam? Ini dianggap mufrad walaupun musanna. Kenapa? Karena definisi mufrad di bab ini yang penting bukan jumlah dan syibhul jumlah. Selama dia bukan jumlah, bukan syibhul jumlah, maka dia dihukumi mufrad. Berarti az-zaiduna qaimuna. Mufrad atau bukan? Qaimun. Mufrad. Atau zainabat qaimat. Dihitung mufrad semua walaupun jamak. Karena di bab ini mufrad maknanya adalah bukan jumlah, bukan syibhul jumlah. Kita kembali lagi. Jadi khabar harus apa? Isim. Harus isim. Lafzan atau mahallan. Kemudian dia marfu'. Ya, isim tadi ya. Isim apa? Isim yang mufrad, yang tegas, atau dia dari jumlah, berbentuk jumlah. Nah, kemudian musnad. Musnad ilaih. Isim, harus marfu'. Apakah itu marfu'nya kelihatan seperti maridun, qaiman, atau mahallan fi mahalli raf'in seperti pada jumlah tadi, dan isim mabni, misalnya huwa sibawai atau hadza sibawai. Nah, jelas ya? Jelas Arham? Apa syarat pertamanya? Harus isim. Apakah isimnya tegas seperti ini, mufrad, maridun, qaiman, itu mufrad, apa namanya, isim, atau yang dia di ta'wil ya dari kayak isim seperti jumlah dan syibhul jumlah, dia di ta'wil ke isim. Kemudian yang ketiga, bahwa khabar itu harus disandarkan kepada mubtada. Secara makna dia disandarkan kepada mubtada. Misalnya begini, Zaidun maridun khabar. Ini sakit, ini disandarkan kepada siapa sakit? Zaid. Disandarkan bahwa sifat sakit itu disandarkan kepada Zaid. Sifat sakit disandarkan kepada Zaid. Nah, kemudian di antara ketentuan khabar adalah dengan khabar biasanya makna mubtada menjadi sempurna. Itu secara makna, ketentuan secara makna. Itu yang keempat. Nah, kesimpulannya khabar harus isim. Kedua harus marfu'. Harus isim 5 bentuk tadi ya. Isim mufrad atau jumlah atau syibhul jumlah. Jumlah ada 2, syibhul jumlah ada 2, tambah mufrad berarti 5 semuanya. Bisa juga dikatakan 3. Mufrad, jumlah, syibhul jumlah. Bisa juga dikatakan 2, mufrad, ghairu mufrad. Sama saja. Mufrad, selain mufrad nanti jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Tambah syibhul jumlah, jar majrur dan dzaraf. Berarti ghairu mufrad ada 4. Bisa juga dikatakan 3. Mufrad, ghairu mufrad, jumlah, syibhul jumlah.
Kalau dirinci 5. Kalau di secara umum bisa dikatakan 2, bisa dikatakan 3. Paham ini? Paham ya? Jumlah khabar bisa dikatakan berapa jumlahnya? Bisa 5, bisa 3, bisa 2. Kalau 5 itu secara rinci. 3 dan 2 itu secara umum. Bisa dikatakan mufrad dan ghairu mufrad. Bisa dikatakan mufrad, jumlah, dan syibhul jumlah. Taib. 1 dia harus isim, 2 dia harus rafa', ketiga harus disandarkan maknanya kepada mubtada. Seperti Zaidun maridun, Zaid sakit, maka sakit itu disandarkan kepada Zaid. Kemudian apa tadi yang keempat? Mana dengannya, yaitu dengan khabar, biasanya mana mubtada menjadi sempurna. Karena itu kalau mau deteksi khabar, antum harus terjemah. Oh ini sempurna tidak kalau saya katakan ini khabar. Kalau tidak sempurna maknanya berarti bukan khabar itu. Bukan khabar. Nanti akan kita praktekkan ya. Kita akan praktekkan. Ini sangat menentukan, walaupun dia ketentuan yang secara makna, secara terjemahan dan makna, tapi ini sangat menentukan. Kadang orang dia cari khabarnya, tapi setelah dia tebak khabarnya ini ternyata diterjemah belum sempurna maknanya. Berarti itu bukan khabar. Cari khabar itu yang dengannya sempurna kalimat. Dengan khabar sempurna jumlah ismiyah, sempurna makna mubtada. Taib. Contohnya, lihat contohnya mubtada khabar, boleh satukan ya. Contohnya adalah ucapanmu, nahu qaulika Zaidun qa'imun. Ini khabar apa namanya? Semuanya khabar apa namanya ini? Khabar mufrad. Az-Zaidani qa'imani. Khabar mufrad juga. Zaiduna qa'imuna, khabar mufrad. Dan asalnya lihat Zaid mufrad, qa'imun mufrad. Ini kita bahas dari segi adat dan naunya. Jadi asalnya kaidah. Antum tulis kaidahnya. Mubtada dan khabar asalnya berkesesuaian secara nau. Nau jenis kelamin. Jenisnya laki-laki atau perempuan itu nau. Asalnya mubtada dan khabar berkesesuaian secara nau dan secara adat bilangan. Secara apa? Nau dan secara adat bilangan. Lihat. Sudah tulis? Sudah ada? Asalnya mubtada dan khabar berkesesuaian secara nau jenis, apakah laki-laki atau perempuan itu nau. Secara nau dan secara apa? Adad, secara bilangan. Itu hukum asalnya. Kadang menyelisihi asal. Kadang menyelisihi apa? Asal. Jelas ini? Ya. Paham? Apa tadi? Secara nau dan secara adat. Ya. Lihat contohnya tadi. Zaidun qa'imun. Sama naunya Zaid laki-laki, qa'imun laki-laki, ya kan? Zaidani 2 bilangannya, qa'imani juga 2. Zaiduna jama', qa'imuna juga jama'. Kalau perempuan berarti apa? Hindun apa? Qa'imatun, ya. Hindun qa'imatun. Jadi begini. Mufrad muannas, khabarnya juga mufrad muannas. Mufrad muannas. Berarti kalau Hindani bagaimana?
Qaimatani. Ya. Qaimatani. Kalau hunudun qaimatun. Qaimatun pakai jamak muannas. Bisa. Asalnya berkesesuaian nau dan adat. Ini hukum asalnya. Kadang menyelisihi. Kadang mubtadanya muannas, khabarnya mudzakkar. Kadang juga mubtadanya mudzakkar, khabarnya muannas. Kadang seperti itu. Tapi ini tidak sering. Seringnya sama. Seringnya apa? Sama secara nau dan adat. Misalnya dalam hadis talabul ilmi faridatun. Kan? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Faridatun kan khabar tapi muannas. Sementara mubtadanya talabu mudzakkar. Ini menyelisih asal. Menyelisih kaidah asal. Nah, jangan heran, kok menyelisih? Jawabannya memang kadang menyelisih. Ya, walaupun kebanyakannya harus sama nau dan adatnya. Baik, kemudian sebentar insyaallah atau nanti kita akan jelaskan pembagian mubtada dan khabar. Mubtada ada isim zahir, ada dhamir, begitu pula khabar nanti akan datang ada yang mufrad, ada ghairu mufrad. Nah, baik, kita lanjutkan pelajaran kita dalam bahas al-mubtada al-khabar. Jadi mubtada dia isim marfu' di awal kalimat yang kosong dari amil lafziyah. Isim maksudnya apa tadi? Sharih atau mawwal bis sharih. Marfu' tidak, bukan mansub, bukan majrur. Dan di awal kalimat. Yang keempat, dia kosong dari amil yang nampak. Sementara khabar dia isim. Ini asalnya ya, isim. Kadang dia jumlah atau syibhul jumlah. Jumlah atau syibhul jumlah. Nah, kedua dia marfu'. Marfu'nya itu lafzan atau mahallan. Lafzan atau mahallan. Ketiga musnad. Musnad ilaihi, disandarkan kepada mubtada secara makna ya. Maknanya dia adalah sifat yang disandarkan kepada mubtada. Seperti Zaidun maridun, Zaid sakit berarti sifat sakit disandarkan kepada Zaid. Zaidun qaimun, Zaid berdiri berarti sifat berdiri disandarkan kepada Zaid. Zaidun jalisun, Zaid duduk berarti sifat duduk disandarkan pada Zaid. Nah, demikian seterusnya. Kemudian syarat keempat tadi atau ketentuan keempat, makna dengan khabar makna mubtada menjadi sempurna. Kalau belum sempurna berarti bukan khabar. Berarti bukan khabar. Itu penting bahwa dengan khabar, dengan adanya khabar, makna mubtada menjadi sempurna. Kalau tidak sempurna berarti dia pasti bukan khabar. Nah, kemudian pembagian mubtada dan khabar. Belum mulai dengan mubtada. Wal mubtada qisman. Mubtada itu ada dua macam. Zahirun wa mudmar. Ada mubtada yang berbentuk isim zahir dan ada mubtada berbentuk dhamir. Mubtada isim zahir seperti apa zahir? Sudah pernah saya jelaskan. Zahir itu yang penting bukan dhamir. Ya, Zaidun atau hadza atau Muhammad atau dzalika, mau isim murab atau mabni, yang penting dia bukan dhamir. Paham ya? Khalil, Yahya, Arham, paham? Apa zahir?
selain dhamir. Mau itu mu'rab atau mabni. Hadza Zaidun, hadza Muhammad. Hadza itu mubtada dan dia isim zahir. Nah, wa mudmar, dan ada mubtada bentuk dhamir. Bentuk dhamir. Ya, antum sudah tahu. Mubtada yang bentuk dhamir itu dhamir apa? Dhamir rafa munfasil, ya, ana sampai nahnu atau huwa sampai nahnu. Huwa sampai nahnu, huwa huma hum, ya. Antantu apa, hiya huma hunna, antantum antum, antantum antunna, ana nahnu. Itu dihafal. Ya, azam. Huwa huma hum sampai akhir itu mubtada. Biasanya mubtada. Jelas ini? Jadi bukan dhamir yang dorobtu mah bukan, atau dhamir iya bukan. Yang menjadi mubtada itu yang akan disebutkan di sini. Kata beliau, fadh-dhahir ma taqaddama dzikruh. Mubtada bentuk zahir itu telah berlalu penyebutannya. Maksudnya contoh-contohnya yang tadi, yang Zaidun qaimun, az-zaidani qaimani, az-zaiduna qaimuna, itu kan isim zahir semua mubtadanya. Ya. Kalau dhamir kata penulis, wal mudmaru 12. Mubtada bentuk dhamir ada 12. Apa itu? Wahya ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Nah, cuman penulis beliau balik. Mulai dari ana dia. Ana, nahnu, mulai anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Beliau balik dari mutakallim, kemudian mukhatab, kemudian ghaib. Kalau yang kita hafal kan ghaib dulu, baru mukhatab, baru mutakallim. Iya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, ini ghaib. Antum antum, anti antum antunna, ini apa? Mukhatab. Kemudian ana nahnu mutakallim. Jelas ini? Sudah hafal Yahya? Apa kalau dari penulis dia mulai dari mutakallim dulu, baru mukhatab, baru ghaib. Ya, kalau yang hafal mulai dari ghaib dulu, baru mukhatab, baru mutakallim. Nah, lihat ana nahnu, anta anti. Ini untuk laki-laki dan perempuan semua. Antuma untuk bisa laki-laki bisa perempuan, sama lafadznya dia. Antum laki-laki, antunna perempuan, huwa apa? Laki-laki, hiya perempuan, huma bisa laki-laki bisa perempuan. Jadi huma dan antuma itu lafadznya untuk laki-laki dan perempuan sama, tidak ada bedanya. Hum laki-laki, hunna perempuan. Nah, maknanya sudah tahu semua ya. Sudah tahu semua. Ana, saya, nahnu kami atau kita, wa anta engkau laki-laki, anti kamu perempuan, antuma dua orang laki-laki atau dua orang perempuan, antum banyak laki-laki, antunna banyak perempuan, huwa laki-laki, hiya dia perempuan, huma kalian apa, mereka berdua, huma mereka berdua laki-laki atau perempuan, hum mereka laki-laki, hunna mereka untuk perempuan. Nah, itu maknanya. Nahu qaulika, contohnya ucapan, melihat ana qaimun. Mana mubtada? Mana mubtada? Ana berupa apa? Zahir atau dhamir? Dhamir. Wa nahnu qaimuna. Mana mubtada? Nahnu berupa dhamir. Lihat lagi, ana qaimun. Ana mufrad, qaimun mufrad ya. Lihat bilangannya sama. Laki-laki laki-laki, ana laki-laki, qaimun laki-laki. Nahnu jama' ya. Dia bilangannya 3 terlebih. Qaimun jama', berarti sesuai. Ini masih sesuai dengan kaidah asal. Wa ma asbaha dzalik, atau serupa dengan itu. Maksudnya bawakan contoh.
domir-domir yang lain. Antum bilang anta qaimun, anti qaimatun, antuma qaimani atau qaimatani, antum qaimuna dan seterusnya. Paham ya? Bisa Azam? Gampang ini, pembahasan gampang. Kemudian khobar, pembagian khobar. Tadi sudah kita singgung. Al khobaru qisman. Khobar itu ada dua macam, dua bentuk. Mufradun wa ghairu mufrad. Ada khobar bentuk mufrad, ada ghairu mufrad. Ini yang tadi saya bilang bisa dibagi dua, mufrad dan ghairu mufrad. Tapi apa makna mufrad di sini? Harus hati-hati. Kalau sebelumnya kan mufrad artinya bukan musanna, bukan jama'. Kalau di sini apa Yahya? Apa makna mufrad di sini? Yang bukan jumlah? Ya, diingat ya. Azam, di sini mufrad apa maknanya? Bukan musanna, yang bukan musanna, bukan jam', bukan itu. Itu dibahas di mana? Di pembagian isim, ya, dan alamat i'rab. Kalau di sini mufrad maksudnya bukan jumlah dan bukan syibul jumlah, sehingga isim musanna di sini dianggap mufrad, isim jama' dianggap mufrad kan, selama bukan jumlah dan selama bukan syibul jumlah. Contoh, kata beliau fal mufradun nahu Zaidun qaimun. Mana syahidnya? Mana khabar? Qaimun mufrad. Wa ghairul mufrad arba'atu asya. Dan selain mufrad ada 4 perkara. Berarti 5 rinciannya ya. Mufrad 1, selain mufrad ada 4. Apa itu? Jar majrur, dzarf, wal fi'il ma'a fa'ilih. Fi'il bersama fa'ilnya. Itu jumlah fi'liyah. Kalau fi'il bersama naibul fa'il boleh atau tidak? Boleh juga. Boleh. Fi'il bersama naibul fa'il. Paham Marham? Ya, dikasih catatan di situ. Ya, fi'il bersama naibul fa'il. Misalnya Zaidun duriba abuhu. Boleh atau tidak? Zaid ayahnya dipukul. Majhul kan? Naibul fa'il. Ya. Kasih di situ. Bisa juga fi'il dan naibul fa'il. Kasih contoh, Zaidun duriba abuhu misal. Jadi diberitakan, dikabarkan bahwa ayahnya dipukul. Kan itu mubtada khabar juga. Sudah tulis? Fi'il dan fa'ilnya atau fi'il bersama naibul fa'ilnya. Contohnya Zaidun duriba abuh. Wal mubtada'u ma'a khabari, atau yang keempat, khabar berupa mubtada dan khabarnya, yaitu jumlah ismiyah. Khabar berupa jumlah ismiyah. Jadi mufrad cuma 1. Walaupun dalamnya ada beberapa jenis ya, ada isim musanna, isim jama', ada isim mufrad sendiri. Ya bagusnya pas beliau contohkan isim mufrad, khabar mufrad ya, khabar mufrad Zaidun qaimun. Kan contohnya cuma 1. Zaidun qaimun. Antum kasih contoh 4. Kasih catatan di matan. Contohnya Az-Zaidani qaimani juga. Supaya tidak salah paham. Kadang sebagian orang salah paham. Oh, khabar mufrad berarti harus isim mufrad. Padahal khabar mufrad tidak harus isim mufrad. Bisa isim musanna, bisa isim jama' mudzakkar, bisa jama' taksir, bisa jama' muannas. Jadi antum kasih contoh, bahkan 5 ya, 5. Misal antum bilang Zaidun qaimun, Az-Zaidani qaimani, Az-Zaiduna qaimuna. Itu sudah 3. Kalau muannas, apa muannas? Misalnya apa? Zainabat qaimat misalnya. Zainabatun qaimatun. Kalau jama' taksir apa contohnya? Zuyudun qiyamun misalnya. Zuyudun
qiyam. Ya, qiyam itu bisa jamak taksir dia. Orang-orang bernama Zaid berdiri. Nah, kalau yang ghairu mufrad ada 4, jar majrur, dzarf, fi'il bersama fa'ilnya atau fi'il bersama naibul fa'il. Nah, mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar maksudnya jumlah fi'li ismiyah. Contoh, qaulika ucapanmu Zaidun fid dari. Ini contoh untuk apa, Arham? Contoh untuk apa? Khabar berupa jar majrur. Wa Zaidun indak. Zaid di sisimu ini khabar berupa dzarf. Zaid di sisimu. Zaid berada di sisimu. Zaidun qama abuhu. Zaid ayahnya berdiri. Jumlah apa itu? Khabar berupa jumlah. Lihat matanya, Ham. Khabar berupa jumlah apa? Lihat azam matanya. Itu yang saya baca tadi. Wa Zaidun qama abuhu. Jumlah fi'liyah. Zaid ayahnya berdiri. Itu khabar berupa jumlah fi'liyah. Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Zaid budak perempuannya hilang. Mana khabarnya? Mana khabarnya? Semuanya mana khabarnya? Jariyatuhu dhahibatun. Jumlah apa, Yahya? Jumlah ismiyah. Khabar berupa jumlah ismiyah. Jadi intinya kalau pembagian mubtada itu ada yang zahir, ada yang mudmar. Ya. Dan juga bisa kita bagi dari segi muawwal sharih dan muawwal bis sharih, ada 2. Kalau khabar ada 5 secara rinci. Secara rinci ada 5. Kalau secara umum bisa dibagi 2, bisa dibagi 3. Bisa, Abdul Musawwir. Coba khabar secara umum bisa dibagi 2, bisa dibagi 3. Kalau secara rinci dibagi berapa? 5. Coba secara umum bagi 2 apa? Kalau bagi 3 ya, santai. Jelas ya? Nah, selesai pembahasan mubtada khabar. Antum hafal ketentuan-ketentuannya, syarat-syaratnya, nanti akan dipraktekkan. Tapi dulu subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka